Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, puji syukur kita masih diberikan rahmat sukacita kesehatan sampai hari ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamaren dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini disampaikan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hari raya kenaikan Tuhan menjadi relevan dan berarti kalau kita percaya bahwa Yesus telah naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus guna membimbing kita. Kita patut bersyukur karena dengan datangnya Roh Kudus, maka gereja akan selalu diingatkan oleh Yesus Tuhan agar berjalan dalam kehendak Bapanya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, ingat, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian dalam tugas pelayanan kita. Sebab Yesus yang bangkit akan tetap menyertai kita, bekerja dalam dan melalui kita, melalui kuasa Roh Kudus-Nya, dalam caranya yang misterius, yang tidak bisa dan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kita akan selalu dikuatkan dan diperbaharui dalam semangat yang berkobar-kobar, sehingga pelayanan dan pekerjaan kita di tengah-tengah dunia ini semakin bisa dan mampu memuliakan nama Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita diajak untuk belajar meneladani tentang sikap dari Santo Markus. Santo Markus adalah seorang penulis Injil. Ia bukan seorang Rasul Yesus. Ia merupakan keponakan dari Barnabas, di mana semasa hidup mudanya Markus mengikuti Paulus dan Barnabas untuk mewartakan ajaran Yesus, dan ia juga pernah tinggal di Antiokhia, di Siprus. Ia juga pernah menjadi juru bicara Petrus. Oleh karena itu, sangatlah besar bahwa cara hidupnya dipengaruhi oleh Rasul Petrus. Sebelum kenaikan Yesus, pesan yang disampaikan bahwa kita semua harus mewartakan Injil ke segala makhluk. Dengan kalimat ini, dengan pesan ini, Yesus ingin makin banyak orang yang mengenal keselamatan untuk semua orang. Keselamatan untuk semua orang yang tergerak hatinya, yang benar-benar mengimani Yesus tanpa ada paksaan,
oleh siapapun dan kapanpun. Itu adalah kehendak bebas bagaimana kita semua mengimani tentang Yesus yang bangkit dan mulia. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, bahwa melalui teladan Santo Markus, hendaknya kita semua bisa menjadi pewarta Injil dalam keseharian kita, dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, di keluarga kita, di masyarakat. Kita harus bisa menjadi warta sukacita. Untuk menjadi pewarta Injil, kita tidak harus menghafalkan ayat-ayat kitab suci dengan fasih dan baik. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Injil tersebut. Seluruh keberadaan diri kita, baik sifat dan sikap kita, hendaknya menunjukkan bahwa kita adalah para pengikut Yesus. Dengan demikian, kita mau berbagi sukacita dengan sesama kita. Karena rahmat Tuhan itu tidak ada yang egois. Rahmat Tuhan, rahmat sukacita harus diberikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, marilah kita lawan segala kemalasan yang ada pada diri kita. Ingat, jangan mager terus. Sebagai seorang pengikut Kristus tidak boleh mager-mager, ya. Jadilah aktif untuk melayani, mewartakan kabar sukacita bagi sesama kita, untuk orang-orang terdekat kita, untuk lingkungan kita, agar kita sungguh-sungguh bisa membawa kabar kegembiraan. Dan semoga dengan kehadiran kita sungguh-sungguh bisa memberi warna, memberi rasa, memberi kehidupan yang penuh dengan kegembiraan. Demikianlah permenungan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu. Ajarilah kami dan berilah kami kekuatan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mewartakan kabar sukacita kepada orang-orang yang kami jumpai hari ini. Ini semua kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.